Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Didasarkan pada Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada saat Musa mati, Yosua ditunjuk Allah untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel. Yosua merasa sangat takut dan gentar. Tentu saja ketakutan dan kegentarannya sangat beralasan. Karena Yosua sadar bangsa yang akan dipimpinnya adalah satu bangsa yang bukan hanya besar, tetapi juga degil, pemberontak, bahkan dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuknya. Yosua memang merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan posisi Musa. Yosua yang sebelumnya sudah dipersiapkan Allah selama berpuluh-puluh tahun di padang gurun, yakni sebagai pelayan pribadi Musa. Ia juga merupakan salah satu dari 2 orang saksi mata yang masih hidup, yang melihat dengan jelas bagaimana penderitaan di Mesir hingga keluar dari Mesir. Ini berarti bahwa ia telah melihat sendiri bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan bagaimana Tuhan memimpin Musa. Selain itu, ia juga merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kemudian kembali dengan memberikan kesaksian yang berbeda dengan 10 orang pengintai lainnya. Yosua memberikan kesaksian dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka menaklukkan tanah Kanaan. Ia bersama Kaleb membuktikan ia memiliki iman yang sangat besar. Tetapi Yosua sadar bahwa apa yang ia alami itu bukanlah jaminan bagi keberhasilan tugas yang akan dipikulnya. Selama ini ia telah melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin yang begitu agung, pemimpin yang berkarisma dan sangat dihormati. Namun tetap saja Musa masih kewalahan menghadapi bangsa Israel. Bagaimana dengan dirinya yang hanya seorang abdi Musa? Yosua sadar bahwa tugas yang diembannya tidaklah mudah. Karena itulah ia merasa gentar dan takut. Tuhan tahu pergumulan Yosua, kemudian berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memilih Yosua tidak meminta Yosua untuk memiliki keberanian yang melebihi kodratnya sebagai manusia. Tuhan hanya minta agar Yosua tetap kuat dan teguh, yaitu dengan memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap janji Tuhan, janji penyertaan kepada Yosua di mana Yosua berada. Inilah yang menjadi dasar kemudian Yosua tidak takut dan tidak gentar lagi. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, dibutuhkan hati yang kuat dan teguh. Demikian halnya dengan kita, bahwa untuk menghadapi segala sesuatu, pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan yang kita alami, dibutuhkan juga hati yang kuat dan teguh, atau keberanian yang sungguh bergantung penuh kepada Tuhan, bukan keberanian yang konyol.
Tidak seorang pun dapat memberikan kepada kita janji yang mengagumkan seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua, bahwa Ia akan menyertainya dan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan Yosua dalam kondisi yang bagaimanapun. Perkataan Tuhan yang berupa janji dan perintahnya yang menguatkan Yosua seharusnya juga menjadi kunci kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga Ia meninggalkan kita ketika kita berada dalam kesulitan yang sesulit apapun. Tuhan tidak pernah menutup mata dan menolak kita. Arahkanlah pandangan kita kepadanya, sumber kekuatan kita. Kekuatan yang akan kita peroleh apabila kita memegang teguh janji Tuhan dan juga berpegang teguh terhadap perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.